Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati halaman 89. Ya, di kitab apa? Kitabuz Zakati utawi iki iku kitab mertelaaken zakat. Kitab tentang zakat. Setelah Kiai Musonib menjelaskan tentang toharo, tentang sholat, ya ibadah, termasuk diantaranya adalah sholat jenazah dan mengkapankan, menguburkan. Kiai Musonib lalu kemudian membahas kitab tentang zakat, rukun Islam yang ketiga. Syahadat sudah, sholat sudah, dan hal-hal yang terkait dengan ubudiyah badaniyah, maka kemudian Kiai Musonib menjelaskan atau membahas tentang zakat, yakni rukun Islam yang ketiga, ibadah maliyah, ibadah harta. Zakat dari sisi kata, dari sisi bahasa artinya membersihkan, ya. Kalau kata membersihkan berarti ada yang kotor gitu, ya. Harta yang kotor dapat menjadi bersih, suci dengan dizakati, diberikan zakatnya. Tajibu wajib. Tajibu wajib. Opo az-zakatu zakat. Bi khamsati asya'a ing dalem 5 piro-piro perkara. Zakat itu wajib atas 5 hal, 5 perkara. Waya utawi 5 perkara iku al-mawashi, siji raja kaya, binatang ternak. Wal asmanu lan piro-piro harga, nilai suatu barang, harga suatu barang, bisa logam mulia atau perdagangan. Wazuru'u lan tetanduran, tanaman. Wasimaru lan wowohan, buah-buahan. Wa urudut tijarati lan banda dagangan. 5 hal ini yang wajib dizakati. Pertama, hewan ternak. Kalau engkau menjadi pengusaha bidang peternakan, ya, itu salah satu di antara usaha atau kasab yang pernah dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi balik. Ketika Nabi masih anak-anak, Nabi menggembala hewan ternak. Itu simbol atau sinyal bahwa usaha di bidang peternakan adalah usaha yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kalian kalau mau niru usaha apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, Nabi masa muda, masa kecil bahkan, itu mengembala binatang ternak, mengembala domba, mengembala sapi, onta, dan lain sebagainya. Secara tradisional, karena zaman itu masih zaman tradisional. Sekarang zaman modern, ya kalian bisa melakukan usaha peternakan baik tradisional maupun modern, ya. Misal yang kecil aja dulu ayam, beli ayam 5, ya kan, wadon KB, ya kan. 1 bulan kemudian dia bertelur, rata-rata telurnya 10. Dari 5 ayam jadi berapa tuh telurnya? Jadi 50. 1 ayam bertelur 10, punya ayam 5. Jadi berapa tuh telurnya? 50. Misalnya jadi ayam semua netes, punya 50 ayam anakan ditambah 5 ayam bibit. Jadi 55 tahun pertama. Dipisah tuh ayam-ayam yang anakan itu, mana yang jantan, mana yang betina. Yang jantan gedekeun, kalau geus gede jual,
ya, untuk beli pakannya. Yang betina biarkan bertelur lagi. Misal separuh jantan, separuh betina, maka 25 jantan, 25 betina. Nu salawe awewe, nu salawe jalu. Tanu jalu mun geus gede jual. Nya kan, nu bikangna sinah ngendog deui. Salawe anakan jeung 5 bibitan ngendog bareng 30. Hayam ngendog gabe 10-an deui endogna misalna. Nya kan anu beuteuna berapa jadi 10 kali 30? Sudah 300 telur. Netes jadi ayam deui. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam jangka 1 tahun kalian bisa punya ribuan ayam. Tong dianggap remeh, tong dianggap leutik ya. Nu jalu naha kudu dijual buat meuli pakanna dari po. Kudu dipakanannya kudu dibere dahar. Beri pakan anu jago jual. Lakuna cepet ongko. Ayam kampung tanpa diberi makan pur. Itu makannya tradisional. Produksi sendiri makannya pakai apa? Misalnya hewan-hewan yang bisa dihasilkan dari sisa sampah makanan. Ya kan? Apa tuh anu jiga hideut teh naon ngaranna? Hah? Naon? Belatung dan jenisnya kan ketika ada sampah makanan itu kan kamari ge ngorehan anu harideung teh geuning pakanan eta makanan burung naonnya kan loba kan sampah-sampah makanan di rumah dibuat didaur ulang agar jadi makanan bahan terus begitu ya cepat lamun 1 tahun misalnya boga 1000 ayam 5 tahun geus 5000 ya kan jadi bos hayam pan teu kudu keder usaha itu peternakan level kecil hayam ya dan itu Nabi melakukannya ngangon domba nu bikang sina anakan nu jalung geus gede dijual musim lebaran kurban jadi santri jangan bodoh jadi santri teh urang rek naon ka mana gawe ka mana neangan duit nya kan hayangna kuli menciptakan usaha sendiri. Salah satunya yang sederhana begitu. Atau nu sekarang lagi tren guguru ka Parahmat, manuk ya. Eta manuk. Jadi ladang manuk eta Parahmat penghasilanana jauh lebih besar daripada ladang gaji ngaguruan marane. Ngaguruan ngahonoran paling sabulan 3 juta. Gede-gedena. Ya kan? Ladang manuk nyampe 30 juta satu poe 1 juta. Untung sesa karyawan dan sebagainya. Kalau sehari 1 juta, sebulan 30 hari ya, sebulan 30 hari dikali 1 juta, jadi 30 juta. Coba. Kalau sehari misalnya 500.000 wae, sebulan 15 juta. Dibanding gawe ka pabrik gedean kene ngingu hayam atuh. Ya. Cuma kalian biasanya itu nu gede-gede teh gengsi. Era nya katinggalina teh nganggur. Pan beda ya di pabrik mah esuk-esuk di sapatu. Baju rapi, sengit. Dari parfum ke di ditu amprok bikang loba. Awewe garelis garaya. Ya kan bajunya bagus tapi duitnya kempes. Ya, mending juga na kotor, dekil, kumel, tapi banyak duitnya. Begitu ya. Berternak gitu. Peternak atau apa saja lah ya, peternakan apa saja. Sapi nginggu sapi itu gede, sapi mah parabna gede. Ya otomatis ketika parabna gede, nage gede deui kan. Dan seterusnya. Tetapi dipelajari dengan benar limbahnya agar jadi bisa direproduksi menjadi hal yang manfaat. Misalnya nya jadi pupuk, jadi gas. Itu bisa dijadikan bahan biogas. Kalau kita punya sapi 5 untuk rumah tangga kecil, punya anak 3, punya istri 1, itu kudu meuli gas, cukup ku tai sapi bisa jadi cukup untuk kepentingan dapur. Tai sapi sapi dibuat menjadi biogas. Ilmunya pelajari ilmunya, kan, praktekan gitu. Jadi sok kan tadumukta ada pendapatan, ya kan, biaya yang harus dikeluarkan untuk beli gas tidak lagi cukup ku tai sapi. Gitu. Dan seterusnya itu mawasi. Ketika kalian menjadi pengusaha peternakan, maka
dalam batas tertentu yang disebut namanya nisab nanti terkena zakat. Ini babnya zakat. Yang kedua asman, rega pada harga. Barang ini biasanya barang-barang yang berharga, logam mulia, ya kan, barang tambang dan lain sebagainya nanti kena pajak juga. Misalnya kalian tukang, misalnya apa namanya nambang emas, nambang inten, permata dan lain sebagainya. Wajuro, nah ini yang banyak bertanam, bercocok tanam. Kemudian simar, bercocok tanam yang tanamannya buahnya yang diwajibkan zakat. Di antaranya adalah buah yang dapat jadi makanan pokok seperti padi, gandum atau yang lain, makanan pokok. Untuk buah-buahan, simar itu ada simar. Buah-buahan juga misalnya jadi tukang kebun. Kalian ngitung aja dari sekarang, misalnya komoditas apa yang harganya bagus di pasaran. Mang tom-tom misalnya anggur, anggur di pasaran 80.000. Mun melak sorangan bisa sakilo ngajual 50.000. Oke, udah bagus. Ya kan, karena di pasaran kan di mana ada biaya transportasi dan lain sebagainya. Misal salawe ribu bisa ngajual. Tapi ngabuahkeun ana bener juga batur. Untung ari melak anggur cenah naon tanu babake pae. Pas buahan deh segede koleci gento gitu kan. Segede kieu teu daekeun gede. Ya, tidak bisa bersaing. Segede ieu biji tasbih ieu. Ya kan segede biji tasbih resep ningalina malah lucu. Ngan barang di dahar karasana aduh juga ditampilin ku monyet. Dahasem ya kan enggak juga tehnya amis begitu ngadahar hiji teh masya Allah gitu kan. Di sini kurang cocok misalnya, terbukti orang yang pada nanam juga enggak besar buahnya dan enggak manis. Cari yang lain. Walaupun tidak ada dalam hadis Nabi, tidak terkena zakat pula. Misalnya duren, harga duren berapa satunya? Yang kecil aja 30 sampai 50.000 duren. Satu pohon duren, misal kalau dalam satu musim, tong loba-loba berbuah 10 we. Nya. Boga pohon duren kan seneng kabeh nya. Komo awewe mau seneng pisan ka duren. Duda keren. Duda seneng ka duda keren. Ka duda wae lamun keren seneng, apalagi kabujangan anu keren ya. Ya iya. Ya walaupun kan begitu targetnya perempuan mah. Buat apa punya cowok tampan kalau belum mapan? Yang penting mapan, syukur-syukur tampan. Kan gitunya. Ya enggak begitu. Ya yang penting mapan dulu, syukur-syukur bisa tampan. Kalau tak tampan tak apalah, yang penting mapan. Banyak duitnya. Jadi kasep. Ya, ku duit mah. Kalau laki-laki jangan jadi pemalas. Ya, jangan jadi pemalas, kreatif. Ya, misal di kita yang tumbuh dan berkembang bagus, misalnya duren, melak duren. Tong loba-loba we hiji heula misalnya da teu boga modal. Melak 10 tangkal. Satangkalna buah sausum misalnya 10 siki. Nepi ka jual. Lamun 10 siki kali 10 tangkal jadi 100 biji kan, 100 biji. Bijiannya dulu dihitungnya. 100 biji kalau per bijinya harganya 50.000 sudah berapa? 5 juta meureun. Terus 5 juta tadi itu. Kalau dihitung begitu, dikalkulasi begitu, ngelihat hasil seneng resep. Pemodai satangkalna buahna 1.000. Masya Allah, hargana hijina teh leuwih ti 7 kilo. Jika duren montong misalnya, lain monyong montong. Montong misalnya. Hargana sampai ratusan ribu, gitu ya kan? Wah, ya apalagi begitu. Itu simar. Wa urudut tijarah, kemudian juga urudut tijarah. Banda dagangan, berbisnis, berdagang. Nah ini semua usaha-usaha begini mulai peternakan, kemudian harga barang, tanaman, buah-buahan, perdagangan, pernah semua dilakukan oleh Nabi. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu, ya kan, adalah
Bahkan hanya sekali saja Nabi sekali saja. Seumur hidup hanya sekali saja menjadi buruh. Kuli ka Yahudi bisa. Pernah Kanjeng Nabi ge. Ngan sekali-kalina. Suatu ketika ya kan Hasan dan Husain itu kelaparan, enggak mendapatkan makan. Padahal Nabi doanya mustajab, ketika minta Kak Jibril dikirim langsung. Tapi enggak begitu Nabi, ya kan? Nabi bekerja pada orang Yahudi menyiram tanaman korma. Saya rekuli nyiram korma, kenapa wae buruhan aman minta kormana weh, gitu kan enggak mau minta-minta. Nabi itu enggak mau minta-minta. Padahal kalau minta jangankan ke para sahabatnya, ya kan? Ke siapa saja pasti diberi. Apalagi sekedar kurma untuk makan kedua cucunya. Ya kababagi ka dieu lamun hirup kene zaman Nabi minta dahar dibere boro-boro Nabi saha wae nu kalaparan datang ka imam minta dahar diberenya. Bere. Apalagi Nabi, tapi Nabi tidak mengajari kita jadi peminta-minta. Jadi lamun aya turunanana nu ngaku turunana terus pagaweana minta-minta itu patut dipertanyakan. Sebagaimana yang sedang digugat oleh Kiai Imad, ya kan. Apaan cenah ngaku turunan Kanjeng Nabi tapi pagaweana minta-minta bari maksa. Ya Bapak jadi sering jadi korban dulu. Ya bawa tasbih model kieu, aya 4 juta. Bukan. Minta rezeki na barokah, ieu tasbih, koka. Ya kan, koka asli. Udah haji belum, Beb? Belum. Wah, ya saya banyak koka man itu ada 4 tuh gratis. Bawa aja. Daripada aku beli dia dari punyamu 4 juta, ini dari aku aja bawa. Terus lamun lakunya los, duit mah wah. Kudu minta 4 juta hiji tasbih. Diberewe ku babata 4. Embong dibawa. Ya udah kalau begitu mah enggak usah. Gitu. Itu kan. Jadi aya benerna, itu ada benernya, ada manfaatnya buat kita yang sering didawir, sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku ya oknum yang mengaku turunan Nabi lalu kemudian minta-minta. Padahal Nabi SAW untuk memberi makan cucunya saja rela bekerja kepada orang Yahudi, juru siram, nyiram korma, terus minta buruhan anak korma, tanaman korma yang butuh disiram air, Nabi ngangsu, ngalacai, nyiram, set, lalu buruhanana minta korma, sagenggam, lalu korma itu dikunyah, disuapkan ke cucunya, untuk cucunya, itu ya, demi untuk masih makan tuh kerja, lain minta-minta. Jadi Islam itu, Nabi kita itu Muhammad itu bukan mental peminta. Cukup minta, umum minta ke kepentingan politik, mau calon di porotan, calon datang orang asal mere anu gitu ya. Itu bukan tipikal umat Islam, ya bukan tipikal santri. Jauhi sikap-sikap seperti itu. Nabi tidak mengajarkan umatnya menjadi pengemis, menjadi peminta, mere tarima. Ya mere tarima tong nolak pamere ti batur mah pangasih ti batur. Menta ulah. Itu kan. Mere tarima menta ulah itu yang diajarkan oleh beliau Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famal mawasi maka anapon utawi raja kaya binatang ternak. Fatajibu mangka wajib opo az-zakatu zakat. Bisalasati ajnasin ing dalem telu piro-piro jenis. Fa amal mawashi maka anapon utawi raja kaya binatang ternak. Fatajibu mangka wajib opo az-zakatu zakat bisalasati ing dalem telu ajnasin piro-piro jenis. Minha iku setengah saking salah satu ajnas hanya 3 jenis binatang saja yang wajib di zakatan. Waya utawi telu iku al ibilu onta, wal bakorulan sapi, wal gonamulan wedus. Onta dengan segala macam paritasnya kalau tanaman jenisnya, kan ada tipe-tipe lah. Kalau kendaraan
sapi dengan sejenisnya kayak banteng, kebo, itu sejenis sapi sepantaran nih. Wah sini disebutnya kan sapi doang, kebo mah henteu. Gonam disebutna domba doang, kambing henteu, disebut urang beda-beda cotel. Itu jenisnya, jenis gonam isinya aya kambing kacang, kambing koplok, kambing naon deui? Etawa, itu kan jenis-jenis kambing ya. Domba, ya, embe, wedus, terakhir pahri ada. Geus nyumput kalau disebut mah. Itu dasar hadisnya nomor 2 ya. Tadi jenis-jenis yang dizakati, dasar hadisnya dalilnya itu ada nomor 1 itu ya. Udah dibaca dulu sarannya ini. Tajibu wajib az-zakatu zakat fi salasati asya dalam 4 perkara. Wahya dia adalah 4 perkara. Al-mawasi 1 adalah binatang ternak, wal asman dan nilai harga, wadzuro tanaman pertanian, wasimar buah-buahan, wa urudut tijarati dan perdagangan bisnis. Al-aslu fi wujubi zakat mutlak. Al-aslu fi wujubi zakat mutlaqan. Al-aslu adalah hukum asal. Fi wujubi zakat di dalam wajibnya zakat mutlaqan secara mutlak. Ayatun itu banyak ayat. Dalil asal atau usulul fikhi di dalam wajibnya zakat itu banyak dalil dari Al-Qur'an. Banyak sekali Al-Qur'annya. Minha salah satu dari dalil tersebut adalah qauluhu ta'ala, dawuhan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Khudh, ambillah olehmu min amwalihim dari harta-harta mereka orang kaya, sedekatan sebagai sedekah wajib yakni zakat, tutahhiruhum agar membersihkan kalian pada harta mereka, wa tuzakkihim yakni membersihkannya biha dengan sedekah. Ambillah harta-harta mereka orang-orang kaya sebagai zakat untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Tuslih ahwalahum, yakni yang dimaksud dengan tutahhiruhum ay tuslih ahwalahum, agar membaguskan, memaslahatkan pertingkahannya mereka orang-orang kaya, wa tahfadha dan menjagahum mereka minasakhi dari medit, wa nahwihi dan sebangsanya dari sebutan kikir. Jadi orang ketika sudah berzakat, sekalipun tidak memberi yang lain, hanya zakat saja, itu tidak masuk kategori orang kikir. Zakat diberikan sudah, itu sudah orang apa namanya, dermawan. Kalau ada orang kaya tidak zakat, ambil, boleh diambil, itu dipaksa boleh, dipinta paksa. Kalau untuk zakat itu boleh, perintahnya khud, ambillah, ya, ambillah olehmu. Ya, kan? Tapi kalau kita rakyat biasa ujung-ujung ngambil zakatnya orang kaya, ya tentu bisa jadi permusuhan, gebugan bisa orangnya. Maka sebagusnya ya orang yang berpengaruh di kampung itu, di desa itu, di negara itu, pemerintahan, ambillah zakatnya orang-orang kaya. Ini kalau zakat bisa dihimpun oleh negara, oleh pemerintahan, lalu diberdayakan kepada yang menerimanya, kepada yang berhak menerimanya, mustahik, itu bisa jadi umat Islam itu tidak lagi ada yang miskin, tidak ada lagi yang fakir, ya. Bisa jadi. Kalau semua orang kayanya berzakat. Sebab zakat itu bisa jadi lebih besar daripada pajak ya. Zakat itu bisa jadi lebih besar daripada pajak. Pajak zakat jeung zakat sih perbandingan anak eta takene murut. Dengekeun. Ada zakat, cuma begitu ketika kita
sebagai muslim berada di negara Indonesia itu ada beban kekayaan itu dua. Sebagai muslim punya kewajiban berzakat, sebagai warga negara punya kewajiban pajak. Jadi dua kali tah. Ya. Berbeda dengan berada di negara kapital seperti di Amerika, tidak ada kewajiban zakat karena orang-orangnya sedikit yang muslimnya, orang muslimnya nggak kaya. Adanya kewajiban pajak saja. Tinggal di negara-negara Arab, di negara-negara yang landaskan Islam, tidak ada pajak, adanya zakat. Jadi kita di Indonesia yang paling berat. Bagi muslim Indonesia paling berat kalau mau dilakukan semua. Ia bayar pajak, ia bayar zakat. Tapi rakyatnya angger malarat. Da eueuh nu zakat, nah eueuh nu pajak, nah nya. Pajak disiasati, dibohongi, ditipu. Nya kan zakat eueuh nu nagih. Nya kan zakat eueuh nu nagih, eueuh nu ngabagikeun. Jadi rakyat ya angger we. Nah, gitu. Wa yastahiquna bihal madih wassana. Wa yastahiquna dan mereka orang-orang berhak biha atas zakat. Al madiha pada pujian, wassana dan yakni pujian. Orang-orang yang berzakat, orang-orang yang memberikan kewajibannya zakat. Yang dimaksud dengan kalimat tutahhiruhum wa tuzakihim itu adalah membaguskan tingkahnya, menjaga hartanya, lalu ia berhak menerima puja dan pujiannya. Lalu selain ayat tadi ada juga dasar usulul fiqhi atas wajibnya zakat adalah hadis. Wa ahadisun dan banyak hadis. Minha sebagian daripada hadis tersebut qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah dawuhan sabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Muadin untuk Muad radhiyallahu an, kepada Muad radhiyallahu an, indama wajjaha ilal Yaman, indama ketika wajjaha menghadapkan Nabi terhadap Muad, wajjaha menghadapkan Nabihu pada Muad ila Yaman, ke Yaman. Jadi yang berangkat ke Yaman itu sahabat Nabi itu bernama Mu'ad. Fa'alimuhum annallaha ibtarada alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa'alim, maka ajarilah olehmu Mu'adhum kepada mereka kaum Yaman. Annallaha, sesungguhnya Allah, ibtarodo telah mewajibkan Allah alaihim kepada mereka kaum Yaman sodakotan, sedekah wajib, sodakotan, sodako wajib yakni zakat. Tukhadu diambil sodako itu min agniyaihim dari orang-orang kayanya kaum Yaman. Paturadu, maka dikembalikan ala fuqaraihim, paturadu maka dikembalikan itu sedekah ala fuqaraihim kepada kaum fakirnya mereka. Ala fuqaraihim, pada orang-orang fakirnya dari kaum mereka. Rawa telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 1331, wa Muslim dan Imam Muslim nomor hadis 19, wa ghairihima dan selain Bukhari dan Muslim. Ya kan, selain Bukhari Muslim yakni Imam Turmudi, Imam Nasai juga menyebutkan tentang wajibnya zakat pada harta-harta yang tadi, yang 5 macam tadi. Wa ma wujubiha fil asya'il madhkura fasayati adillatiha bimawadiha, gitu ya. Adapun wajibnya zakat pada macam-macamnya, jenis-jenisnya, seperti misalnya binatang ternak, tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, harga, ya kan, nilai, ya bisa kayak macam saham dan investasi lah,
asman ya, investasi dan lain-lain. Nanti dalil-dalilnya baik Quran maupun hadisnya akan diurai pada babnya masing-masing. Pamal mawasi adapun binatang ternak, patajibu maka wajib opo az-zakatu zakat di salah satu ajnasin pada 3 jenis. Minha salah satu di antara 3 jenis itu adalah hiya al-ibil, onta, wal bakor dan sapi, bagor, wal gonam dan domba. Marwahu Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas, Ana Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu kitaban wa ba'asahu bihi ilal Bahrain. Wa bi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi fariidatus shadaqati alladzi faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Faman sa'alaha minal muslimin 'ala wajhiha falyu'taha wa man sa'ala fawqaha fala yu'ti. Nah, ini tentang hadis Bukhari yang di dalamnya menceritakan tentang surat Abi Bakar. An Anas dari Anas bin Malik. Anak Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an kataba menulis Abu Bakar lahu kadue Anas kitaban sebuah surat, sebuah tulisan, wa ba'asa dan mengirimnya bihi dengan surat tersebut ilal Bahrain, ke negara Bahrain. Wa fi awalihi di dalam permulaan surat itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ada, ini adalah faridatus shadaqati, kewajiban sedekah. Allati faradha yang telah memardukan atas sedekah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin atas orang Islam. Paman maka barang siapa sa'ala meminta atas sedekah tersebut minal muslimina dari setengah orang-orang Islam ala wajhiha atas datnya sedekah fal yu'ti maka berikanlah hak sedekah itu. Waman dan barang siapa sa'ala minta pokoknya di atas kewajiban sedekah fala yu'ta maka jangan berikan. Itu adalah surat ya, dasar kewajibannya diantaranya adalah diurai dari suratnya Abi Bakar itu kepada penguasa Bahrain, diurai untuk onta sekian, untuk sapi sekian, untuk gibas atau domba sekian, untuk kurma sekian, untuk gandum sekian, ada uraian semua. Itu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslimnya, hadisnya lengkap. Di kita di sini hanya sedikit saja hadis yang ditukil. Wasara itu wujubiha lan utawi syarat-syarate. Dilihat wasara itu lan utawi piro-piro syarat wujubiha wajibe zakat. Iku sittatu asya'a 6 piro-piro perkara. Syarat wajibnya zakat itu ada 6. Al-Islamu sawiji Islam. Walaupun kaya raya, kalau kafir ya tidak wajib. Yang wajib zakat itu orang Islam. Yang tidur juga tidak wajib. Tidur ain, udang ain. Wal ainun, mata meremun. Wal hurriyatulan merdeka. Al-Islamu siji Islam, wal hurriyatulan pindone merdeka, wal milkut tamulan milik sempurna. Milik sempurna. 1 Islam, 2 merdeka, yang ketiga milik sempurna. Wan nisabu lan nisab. Batasan terkena wajib zakat itu namanya nisab. Wal haulu lan haul, tepung tahun. Wasaumu lan pengangonan, tempat mengembalanya. Ini untuk mawasi. Di syarat wajib zakatnya binatang ternak. Pertama, pemiliknya muslim, merdeka, miliknya milik sendiri, bukan milik paparoan. Ieu mah paparoan ieu mah. Ya kan, ieu mah paparoan atau milik batur kuli doang, kuli ngangon. Yang wajib lain nu ngangon. Lain nu mengelola tapi pemilik. Wan nisab wal haul dan 1 tahun, tepung tahun.
ulang tahun. Yang terakhir ada kriteria namanya saum. Saum itu tempat pengangonan, digembalakannya di mana? Apakah digembalakannya di tempat umum, apa di tempat sendiri, apa di kerembai itu digembalakan. Nanti ada ketentuannya. Ya kan, berikutnya. Ini sudah menjelang maghrib. Sudah sebentar dari adzan. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil huwal habib